Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan kami dari tim Trifecta akan mempresentasikan beberapa materi mengenai metodologi technopreneurship dan pengembangan ide bisnis Easy Copy yang telah kami rancang di beberapa minggu yang lalu. Kita di slide selanjutnya. Nah, kami ini dari beberapa anggota terdiri dari Anissa Indriani, saya sendiri Devi Deborah, Huda Prasetyo, dan Stephen. Baik teman-teman, saya sendiri akan menjelaskan mengenai metodologi technopreneurship ini. Di metodologi technopreneurship ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis berbasis teknologi. Nah, apa sih peran itu sendiri? Peran dari metodologi technopreneurship ini yaitu untuk membantu technopreneur untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi. Karena ini memberikan struktur, fokus, dan pendekatan yang terarah untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dengan praktek bisnis yang baik itu bisnis-bisnis yang sebelumnya bersifat tradisional maupun digital. Mereka untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah-ubah dan meningkatkan analisis penjualan yang lebih baik di kemudian hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Devi penjelasannya. Selanjutnya kita membahas tentang awal mula dari ide bisnis Easy Copy ini. Jadi ide bisnis ini muncul dari adanya peluang, yaitu kebutuhan pasar yang membutuhkan layanan fotokopi yang tersedia kapan saja dan kita bisa cari berdasarkan radius lokasi yang terdekat. Jadi konsep dari aplikasi ini itu menghubungkan antara pemilik usaha fotokopi dengan penggunanya gitu, terutama untuk di lingkungan mahasiswa. Karena seringkali ada kebutuhan di mana mahasiswa itu yang mengerjakan tugasnya itu sudah malam hari atau bahkan dini hari, sementara pagi-paginya harus sudah di-print atau dicetak dan dikumpulkan, sementara toko fotokopi itu kan biasanya bukanya jam 7 atau jam 8 dan sementara itu juga selalu mengantri gitu ya. Jadi dengan aplikasi ini harapannya bisa menjadi solusi gitu ya untuk kemudahan dalam pelayanan jasa fotokopi atau printing gitu. Boleh untuk slide selanjutnya. Nah, dari ide tersebut kita juga melakukan analisis menggunakan penerapan metodologi technopreneurship pada ide bisnis kami ya, namanya Easy Copies. Jadi ada 7 poin yang jadi analisis. Yang pertama mulai dari identifikasi peluangnya, dari peluang tersebut divalidasi, lalu kita buat rancangan untuk pengembangan produk atau layanannya, terus membahas rencana bisnis, pendanaan, pengembangan pasar, hingga pengelolaan resiko dari produk tersebut. Baik, bisa di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mulai dari identifikasi peluang. Nah, dari kebutuhan pasar yang tadi, jadi ditemukan adanya kebutuhan pasar yang tadi ya, dan kita rasa ini bisa menjadi peluang, di mana berdasarkan backstory-nya dulu, banyak mahasiswa yang seringkali mengerjakan tugasnya malam hari tadi ya, dan sulit mendapatkan tempat fotokopi, karena kalau misalnya ada langsung offline, dia mengantri seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, terima kasih Anissa. Terkait validasi peluang. Jadi emang kita riset ke dalam pasar gitu ya, yang dimana kalau kita ambil garis besarnya di mana mahasiswa itu tidak jauh dari tugas atau mungkin skripsi nanti akhirnya tuh, di mana nanti peluang di situ mungkin lebih baiknya kalau emang nanti ada orang atau mungkin ada mahasiswa yang emang suka telat ngerjainnya, suka deadline terus di akhir dan emang masih butuh nih
butuh bantuan terkait toko-toko untuk ngeprint, untuk ngejilid, atau mungkin yang lainnya, dan butuh hari itu juga, atau mungkin besoknya gitu ya, besok paginya, dari sisi kita tuh mengidentifikasi kalau emang bisa nggak sih kalau fotokopi itu buka 24 jam atau mungkin nggak 24 jam tapi bisa ngeproses apa ya, ngeproses orderan secara lebih cepat gitu daripada nunggu fotokopi buka dan kita baru datang gitu. Jadi ketika nantinya kalau emang kita udah order pagi-paginya kita datang harusnya sih udah itu ya diproses gitu. Harusnya pemilik fotokopi pun senang kalau emang banyak orderan gitu sih. Jadi emang dari sisi fotokopiannya emang butuh apa ya, tenaga ekstra atau mungkin jam terbang tinggi buat, nge-handle sisi proses fotokopian ini gitu, agar, apa ya, transaksinya lebih besar juga. Nah dari situ, dari sisi itu tuh kita mendapat peluang kalau emang gimana sih kalau emang buat sistemnya buat, fotokopi terkait mahasiswa atau mungkin, sekolah-sekolah lain gitu, agar, melakukan fotokopi itu nggak apa ya, nggak harus nunggu buka gitu, kurang lebih seperti itu. Terus, terkait pengembangan pelayanannya itu, terkait Easy Copy itu, kita namanya Easy Copy, yang di mana, mungkin, produknya tuh berbentuk aplikasi ya, entah itu web atau mungkin, mobile app. Yang di mana kalau kita cek sekarang tuh mobile app lebih, apa ya, lebih gede pasarnya dibandingkan web, dikarenakan, web sekarang sudah bisa dibuka di, eee, web sekarang sudah bisa dibuka di mobile, kurang lebih seperti itu. Jadi emang kita menyediakan produk layanannya itu ada di web atau mungkin di mobile, seperti itu. Emang hybrid bisa di mana-mana saja. Oke, terkait rencana bisnisnya emang, ya tadi disebutkan kalau emang rencana bisnis itu dipakai di, kampus saja atau mungkin targetnya tuh masih di kampus atau mungkin sekolah-sekolah agar, fotokopian tuh lebih efisien gitu. Karena kalau kita nyimpen, apa sistem ini di luar di luar mahasiswa atau mungkin tempat-tempat yang enggak strategis mungkin akan, berpengaruh juga sih. Gitu sih. Tapi, dari hal itu tidak memperkecil kemungkinan kalau emang fotokopi-fotokopi yang di luar jauh dari sekolah itu tidak menggunakan aplikasi ini. Tentu bisa, masih bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, terkait pendanaan itu, yang sekarang mungkin masih non-profit ya, yang di mana kita mengandalkan ide dan tenaga atau mungkin waktu terkait, pemrosesan datanya itu pemrosesan analisisnya, yang di mana kita kalau belum butuh dana dan masih, apa ya, melakukan progres-progres hari demi hari untuk menyelesaikan aplikasinya gitu. Mungkin, ke depannya mungkin bakal butuh investor dikarenakan emang, ke depannya mungkin kalau emang pengen deploy atau mungkin memasarkan aplikasi ini atau sistem ini mungkin akan butuh dana juga sih. Tapi untuk sementara saat ini, dari progres per minggu 10 ini di Technopreneurship mungkin masih belum perlu gitu pendanaan. Gitu. Mungkin lanjut sama Steven. Oke, makasih udah. Selanjutnya ini membahas tentang pengembangan pasar gitu. Di sistem atau aplikasi yang bakal kita bikin ini, kita akan membangun kemitraan bisnis gitu dengan UMKM yang menjual jasa fotokopi gitu untuk memperluas pangsa pasar dan mencapai kesuksesan bisnis di aplikasi kita gitu. Pengembangan kedepannya juga tidak seperti kata Huda tadi, nggak lingkupnya tuh nggak cuma daerah kampus atau education gitu, tapi bisa juga ke wilayah-wilayah lain yang mungkin memiliki usaha yang sama. Selanjutnya, udah. Lalu yang selanjutnya itu mengenai pengelolaan risiko gitu. Tentunya buat setiap toko atau mitra yang bakal bergabung ke isi kopi sini tuh kita akan apa ya, kita akan menentukan atau memberi gitu ya syarat-syarat sih apa aja sih buat cara gitu biar jadi mitra dari isi kopi sendiri gitu. Yang pertama tuh kita akan mengembangkan fitur review dan rating di aplikasi gitu untuk melihat gitu toko mana sih yang recommended atau yang memberikan layanan bagus gitu, baik itu dari sisi toko ataupun dari sisi apa ya konsumen ya, pengguna aplikasi kita dari mahasiswanya gitu. Terus yang kedua itu kita juga akan menyediakan fitur suspend atau block bagi pengguna yang melanggar kebijakan privasi aplikasi. Kalau ada mahasiswa yang memang menyalahgunakan aplikasi kita gitu ya, hanya untuk sekedar order terus cancel gitu, ataupun sebaliknya gitu, toko yang selalu apa ya menolak permintaan
apa ya, fotokopi dari atau print dari mahasiswa gitu, itu juga bisa kita nilai atau kita suspend gitu nantinya. Lalu yang ketiga juga ada menjaga keamanan privasi data pengguna, baik dari mitra kita, toko fotokopinya gitu, ataupun dari user atau penggunanya gitu. Gitu ya. Oke, seperti yang udah dijelasin di FGD video sebelumnya itu, ini bentuk preview dari desain aplikasi yang bakal kita bikin. Tampilannya sementara kita masih menggunakan tampilan website, namun seperti yang udah dikatain udah, kita juga ada aplikasi mobile-nya gitu, dimana masih dalam proses perancangan. Tapi kedepannya mungkin mainnya dari aplikasi isi kopi sendiri itu adalah di aplikasi HP sih. Boleh selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja sih presentasi dari kelompok kita terkait isi kopi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau gimana gitu? Ya, kalau dari saya cukup sih, katanya cukup. Oke deh. Oke, kalau gitu sekian dan terima kasih.